Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Insinyur Miftahul Arifin MPD dan Ibu Dr. Siti Nurlaila SPD MPSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Sosial. Serta yang saya banggakan pada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Sosial akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai atribusi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Roland Fadilah Ramadan sebagai moderator, kemudian rekan saya Ero Taruna Jaya sebagai pemateri, Habib Mustafa Saifuddin sebagai pemateri, Ira Mirani sebagai pemateri, Miranda Sri Yantika sebagai pemateri, dan Taufik Budianto sebagai pemateri. Baik, langsung saja untuk materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Atribusi. Pengertian atribusi adalah proses menyimpulkan penyebab peristiwa atau perilaku dalam kehidupan nyata. Atribusi merupakan sesuatu yang kita semua lakukan setiap hari, biasanya tanpa kesadaran akan proses dan bias yang mendasari yang mengarah pada kesimpulan kita. Terus ada definisi atribusi menurut para ahli. Menurut para ahli daya sini tahun 2006 itu definisi atribusi sosial adalah proses yang dilakukan untuk mencari semua jawaban atau pertanyaan mengapa atau sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Menurut Baron tahun 2004 itu, atribusi sosial adalah upaya kita untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku sendiri. Terus menurut Sarwono tahun 2009, itu atribusi diartikan sebagai analisis kasual, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Langsung saja ke materi, yaitu teori-teori atribusi sosial. Poin pertama, 1. Teori correspondent inference. Teori ini dikemukakan oleh Jones dan Davids dalam Baron dan Payne 2003.249 Menurut teori ini, perlunya memusatkan perhatian pada perilaku yang dapat memberikan informasi. Poin kedua, teori sumber perhatian dalam kesadaran. Teori ini menekankan proses yang terjadi dalam kognisi orang yang melakukan persepsi, pengamatan, Gilbert dan kawan-kawan dalam Sarlito Wirawan tahun 1999 104 mengemukakan bahwa atribusi harus melewati kognisi dan dalam kognisi. Poin ketiga, teori atribusi internal dan eksternal dari Kennedy. Menurut teori ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk menetapkan apakah perilaku beratribusi internal atau eksternal. Poin keempat, atribusi karena faktor lain. Contoh, karena seorang ibu marah-marah kepada anaknya. Atribusi yang mungkin diberikan oleh orang yang menyaksikan atau pengamat adalah bahwa ibu itu sebagai pelaku galak kepada anaknya. Sekian dan terima kasih. Teori atribusi sosial. 1. Atribusi dan depresi. Depresi adalah gangguan psikologi yang hampir dialami setiap manusia. Individu yang depresi cenderung mempunyai pikiran yang bertentangan dengan bias mengutamakan diri sendiri. 2. Atribusi dan prasangka. Harga sosial yang mesti dibayar ketika mempertanyakan diskriminasi, misalnya seseorang pada ras minoritas tidak menerima dan tidak diterima dalam pekerjaan. Dia diprasangka bahwa tidak diterimanya dia karena dia berasal dari minoritas. Bias dalam atribusi sosial. Beberapa bias yang dikenal dalam atribusi yaitu 1.
bias fundamental attribution. Dalam memberikan atribusi kepada pelaku, pengamat sering terlalu banyak menekankan faktor di posisi daripada faktor situasi. Penekanan yang tidak seimbang dari kedua sisi akan menyebabkan bias dalam kesimpulan. 2. Bias self-serving. Ada kecenderungan umum pada setiap orang untuk menghindari celaan karena kesalahannya. Sayangnya, cara yang dipilih untuk menghindari keadaan itu sering tidak tepat, yaitu dengan menimpakan pada situasi di luar dirinya. 3. Efek perilaku pengamat. Bias ini terutama muncul pada hubungan antara perilaku dan pengamat yang sudah terjalin baik. Pertama kali teori ini dikemukakan oleh Jones and Nisbet. Pelaku akan menekankan pada faktor situasional. Yang keempat, mengenai menyalahkan diri sendiri. Tidak jarang pula ditemui seseorang yang terlalu menyalahkan diri sendiri, terutama bila mengalami kegagalan. Orang yang sering menyalahkan diri sendiri akan sulit untuk secara objektif memberi penilaian, sehingga dalam proses atribusi juga sering menyebabkan kebiasaan. Yang kelima, mengenai hedonic relevan. Pengamat sering kurang objektif dalam memberikan penilaian terhadap peristiwa yang menyangkut dirinya. Yang selanjutnya, yang keenam, bias egosentris. Sering dijumpai pula bahwa orang menilai dengan menggunakan dirinya sebagai referensi atau beranggapan bahwa orang pada umumnya akan berbuat seperti dirinya. Selanjutnya, mengenai macam atribusi sosial. Menurut Heider dalam Sarlito Wirawan 1999, 102 atribusi dan dibedakan menjadi 1. Atribusi internal, yaitu mengenai jika perilaku seseorang yang telah diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal, misalnya sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain. Yang kedua, ada atribusi eksternal. Jika perilaku sosial yang diamati disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan. Kesalahan atribusi. Kesalahan menurut Baron dan Birney dapat bersumber dari beberapa hal, yaitu 1. Kesalahan atribusi yang mendasar atau fundamental error, yaitu kecenderungan untuk selalu memberi atribusi internal. Menurut Robert A. Baron dan Don Birney, kesalahan atribusi fundamental merupakan kecenderungan yang terlalu berlebihan dalam memperhitungkan pengaruh faktor disposisi pada perilaku seseorang. Kedua, efek pelaku pengamat. Kesalahan ini adalah kecenderungan mengatribusi perilaku kita yang disebabkan oleh faktor eksternal, sedangkan perilaku orang lain disebabkan oleh faktor internal. Misalnya, jika ada orang lain yang jatuh terpeleset, kita katakan dia tidak hati-hati. Akan tetapi, jika kita sendiri yang terpeleset dan jatuh, kita katakan bahwa lantainya yang licin. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dapat kami simpulkan bahwa atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada di balik perilaku orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.